Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pendidikan Pancasila dan literasi data mahasiswa. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Rahmatarigan dengan akhiran NIM 068 dari kelas B. Baik, masuk materi yang pertama yaitu pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila ini adalah salah satu dari mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Sebagai upaya membina pemahaman ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk jati diri yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalam bidang studinya. Sistem pendidikan tinggi jelas harus berkiblat pada nilai Pancasila dan mengembangkannya secara berkelanjutan untuk membentuk warga negara yang berkualitas dan bertanggung jawab sosial. Dalam sejarahnya kan kita tahu bahwa Pancasila itu resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara Indonesia. Perumusan nilai dasar Pancasila ini melalui sidang BPUPKI yang menghasilkan 5 sila sebagai landasan negara. Yang pertama ada ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga ada persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima ada keadilan sosial. Sejarah ini mengajarkan kita pentingnya konsensus nasional dan perjuangan untuk persatuan bangsa. Kemudian, Pancasila ini menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Sebagai ideologi, Pancasila tentu menghadapi banyak sekali tantangan seperti paham asing yang bertentangan dan ancaman terorisme serta narkoba yang jelas merusak kesatuan dan moral bangsa. Selanjutnya, Pancasila ini juga merupakan sistem filsafat yang koheren, menyeluruh, mendasar yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita juga ada nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila ini mewarnai semua aspek kehidupan masyarakat, mengatur etika dan perilaku warga negara, serta menjadi pedoman moral mahasiswa dalam kehidupan akademik dan sosial. Lalu bagaimana dari nilai-nilai menurut sila-silanya? Dari yang sila pertama, sila ketuhanan itu menguatkan spiritualitas, sila kedua kemanusiaan mengedepankan kemanusiaan, sila ketiga persatuan mengajarkan solidaritas, yang keempat ada sila kerakyatan mendorong demokrasi, dan yang kelima sila keadilan menuntut keadilan sosial. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi literasi data mahasiswa. Jadi literasi data ini adalah kemampuan mengeksplorasi, memahami, dan berkomunikasi dengan data secara efektif. Di era digital ini kan banyak data tuh datang dari jumlah yang besar, dari berbagai sumber kan. Nah, literasi data ini adalah kunci agar mahasiswa itu dapat mengolah dan menggunakan data untuk mengambil keputusan yang tepat serta dapat mengekstraksi wawasan penting dari data tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, ada juga manfaat literasi data. Yang pertama itu membantu mengambil informasi penting dari data yang diolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga ada untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah dengan dasar bukti data. Selanjutnya, literasi data ini mahasiswa itu perlu memahami berbagai jenis grafik dan visualisasi data, juga mempelajari konsep dasar analisis data, serta mengeksplorasi data secara sistematis. Lalu apa sih sebenarnya analisis data itu? Jadi, analisis data itu sendiri merupakan serangkaian proses yang terkait dengan data untuk mendapatkan manfaat dan wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Proses analisis data ini meliputi pengumpulan, pemodelan, dan analisis sehingga data itu bisa diekstrak dan didapatkan manfaatnya. Secara sistematis, analisis data ini menerapkan statistik dan teknik logika dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi data. Selanjutnya, lalu apa sih keterkaitan pendidikan Pancasila ini dengan literasi data? Nah,
Pancasila ini kan sebagai ideologi bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur yang juga menjadi landasan moral dalam penggunaan data dong. Berarti maka mahasiswa diajarkan untuk mengaplikasikan data secara bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam pengolahan dan interpretasi data tanpa manipulasi demi kepentingan pribadi. Misalnya itu pada sila keadilan sosial atau sila kelima mengajarkan kita agar data digunakan untuk mensejahterakan masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang. Kemudian, kemampuan literasi data ini juga membantu mahasiswa memahami dan menganalisis berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan data yang valid dan analisis yang tepat, mahasiswa dapat mengkritisi dan ikut serta memajukan aspek kehidupan berbangsa sesuai dengan cita-cita Pancasila, seperti memperkuat persatuan dan menjaga kerakyatan. Nah, begini, jadi pendidikan Pancasila ini fungsinya untuk menanamkan karakter yang berintegritas dan bertanggung jawab. Kemudian literasi data ini untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Maka kombinasi dari pendidikan Pancasila dan literasi data ini membentuk mahasiswa yang tidak hanya beretika, tapi juga kompeten dalam menyikapi informasi dan data pada era digital. Juga ada penerapannya, yaitu yang pertama dalam penelitian sosial kemasyarakatan, mahasiswa bisa menggunakan literasi data untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kesejahteraan masyarakat. Kemudian, data tersebut dikaitkan hasilnya dengan prinsip keadilan sosial dalam sila kelima. Yang kedua, ada dalam pelaporan kebijakan publik, mahasiswa ini dapat mengkritisi data resmi tersebut agar tetap transparan dan berkeadilan, sehingga pada penerapannya ini mendukung sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti itu. Nah, sampailah sudah kita di kesimpulan, yaitu saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi pendidikan Pancasila ini sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang berperan krusial dalam membentuk jati diri mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa, seperti spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi yang koheren, tetapi juga panduan beretika dalam menghadapi tantangan-tantangan modern tadi yang sudah saya jelaskan. Sementara itu, literasi data merupakan keterampilan esensial di era digital untuk mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data secara efektif. Yang mencakup prosesnya itu pengumpulan, pemodelan, evaluasi yang sudah saya jelaskan juga tadi, yang berbasis statistik sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Pemecahan masalah dan ekstraksi wawasan berharga. Keterkaitan keduanya ini semakin relevan di mana Pancasila menyediakan fondasi moral untuk penggunaan data yang bertanggung jawab, jujur, dan adil. Literasi data ini bisa menjadi wadah untuk memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang tentunya selaras dengan Pancasila, seperti memperkuat persatuan dan demokrasi melalui analisis data yang kritis dan transparan. Kombinasi ini membentuk generasi mahasiswa yang berintegritas, berpikir analitis, dan kompeten. Pada akhirnya, integrasi pendidikan Pancasila dan literasi data tidak hanya untuk memajukan cita-cita berbangsa bernegara, tetapi juga menciptakan warga negara yang bertanggung jawab sosial di tengah banjirnya informasi digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.